Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Piala Dunia Catur 2021 tadi malam tak ada pertandingan kawan, memasuki hari jeda pertama. Jadi admin akan berikan ulasan partai yang terjadi di partai tiebreaks atau babak tiebreaks dari permainannya Ramesh Babu Pragnananda melawan Mikhail Krasenko. Seperti diketahui, mereka melanjutkan ke babak tiebreaks ini karena di permainan klasik mereka saling mengalahkan. Dan ini adalah permainan rapid 25 menit plus increment 10 detik game pertama mereka. Jadi tak perlu lagi, di sini admin akan tunjukkan profil kedua pemain kawan. Di video sebelumnya admin sudah jelaskan atau tunjukkan profil-profil kedua pemain ini. Dan kita langsung saja ke langkah pertama oleh Pragnananda memainkan pion B3, pembukaan Nimzowitsch Larsen attack. Di era modern ini, pembukaan ini masih sering kita jumpai kawan. Carlsen pun sesekali memainkan pembukaan seperti ini. Dan di sini Mikhail Krasenko membalas dengan pion E5, gajah putih B2, pion D6 untuk memperkuat posisi pion pusat, pion C4, pion G6 berencana Viajento, pion D4 menantang pion pusat, tantangan tidak diterima. Tentu jika menerima tantangan putih ini kawan adalah sebuah kesalahan, nanti bisa dipukul oleh menteri atau dipukul balik oleh gajah yang memberikan ancaman bagi beteng di peta H8 ini. Di sini Krasenko melanjutkan pengembangan kuda D7, pion D pukul pion E5 dipukul balik menggunakan pion, dan Pragnananda melanjutkan pengembangan kuda F3, gajah hitam G7, pion E3 membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Selanjutnya hitam mengembangkan kuda ke E7. Mengembangkan kuda ke petak F6 adalah kesalahan kawan, hitam nanti bisa kehilangan pion pusatnya. Pragnananda melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah E2, hitam rokade pendek, dan Pragnananda memainkan menterinya ke D2. Mungkin persiapan untuk bermanuver ke sayap menteri nantinya diantisipasi dengan langkah pion C6. Untuk mendapatkan kontrol di petak D5 juga membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan menteri atau mengontrol petak A5, atau juga memberikan petak kosong bagi menterinya kawan ditempatkan di petak C7. Pragnananda melanjutkan pengembangan kuda C3 dan Krasenko memainkan kuda ke C5, membuka lajur D untuk menantang pertukaran menteri. Sementara tantangan ditunda oleh Pragnananda, menggeser betengnya ke D1 dan menteri hitam bergeser ke B6, tidak melanjutkan tantangan menterinya. Dan Pragnananda merespon dengan langkah serangan dengan gajah A3, memberikan serangan tusuk sate bagi ketiga perwira hitam ini kawan. Nanti diikuti dengan langkah menteri ke petak D6, memberikan pressure bagi kuda C5 atau kuda E7. Ancaman ini diantisipasi dengan menggeser beteng ke E8 melindungi kuda E7-nya. Dan apabila pada posisi ini putih meneruskan langkah menteri ke D6 kawan untuk mengancam kuda yang ada di petak C5 ini, hitam bisa mendorong pionnya maju ke petak E4 untuk memberikan ancaman kuda di F3 ini, juga membuka diagonal petak gelap bagi gajah untuk mengincar kuda di petak C3. Jadi sama-sama memberikan ancaman kawan-kawan bagi kuda masing-masing. Dan dengan variasi ini pastinya hitam lebih baik daripada putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, Pragnananda tidak melanjutkan langkah menteri ke petak D6, melanjutkan dengan langkah pion B4 mengusir kuda. Kuda lompat ke E6 dan Pragnananda melanjutkan langkah rokade pendek, diikuti beteng D8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke C2, gajah berkembang ke D7, menteri putih B3, kuda hitam F5, kuda putih E4, dan Krasenko melanjutkan dengan pion H5. Memainkan pion H5 ini kawan untuk sementara memang tidak terlihat jelas tujuannya seperti apa. Di sini Pragnananda membalas dengan langkah gajah B2 untuk memberikan pressure atau ancaman bagi pion E5 di backup oleh menteri di C7, dan Pragnananda melanjutkan dengan pion C5 untuk memberikan kontrol di peta atau mendapatkan kontrol peta D6 serta peta B6 untuk menghadang pergerakan pion hitam yang mungkin nanti akan didorong maju ke depan di lajur B ini. Krasenko tetap mendorong pion B6-nya menantang pion putih, tapi tantangan ditolak kawan.
Pragnananda melanjutkan dengan gajah C3. Pion B pukul pion C5, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya beteng D digeser ke B8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke A3 dan pion A5. Jika tadi memainkan pion H5-nya kawan, tidak jelas tujuannya seperti apa. Mungkin hanya mengosongkan petak bagi rajanya untuk bergeser ke lajur H ini. Tapi dengan memainkan pion A5 ini kawan, untuk mengosongkan petak bagi pergerakan beteng di lajur A ini. Mungkin nanti digeser naik terus digeser lagi untuk bertumpuk di lajur B. Juga untuk mendapatkan kontrol di petak B4 ini. Di sini Pragnananda melanjutkan dengan langkah gajah petak terangnya ke C4. Dan di langkah berikutnya Krasenko kembali membuat langkah yang cukup aneh kawan dengan memainkan pion F6. Ini otomatis akan mengekspos posisi rajanya di diagonal petak terang yang sudah dikontrol oleh gajah petak terang putih ini. Dan di sini Pragnananda membalas dengan langkah pion H3 persiapan pion G4 di langkah berikutnya untuk membuka satu lajur kawan di sayap raja. Hitam menggeser raja ke H8 menghindari pimpinan gajah petak terang putih. Dan Pragnananda melanjutkan rencananya kawan mendorong pion G4 untuk mengusir kuda atau menantang pertukaran pion agar lajur H nanti terbuka bagi betengnya. Setelah raja putih mungkin bergerak dan diikuti dengan langkah beteng bergeser ke lajur H. Dan anehnya tantangan ini diterima oleh Krasenko. Dia tidak memindahkan kudanya, memilih langkah pion H pukul pion G4 dan dipukul balik oleh pion mengancam kuda lompat ke H6. Sekarang coba lihat kawan, lajur H ini sudah terbuka bagi beteng yang akan bisa digeser ke lajur H ini setelah raja bergerak ke petak G2. Dan Pragnananda melanjutkan tekanannya kembali dengan beteng naik ke D6, memberikan ancaman pada kuda hitam di E6 ini. Di sini Krasenko memilih langkah kuda pukul pion G4. Tidak mencoba menyelamatkan kuda dari ancaman kedua perwira putih, yaitu beteng serta gajah putih ini. Dan di sini langkah terbaik ditunjukkan oleh Pragnananda kawan, tidak terburu-buru pukul kuda hitam. Walaupun sebetulnya putih juga bisa pukul kuda hitam di E6 dengan beteng ataupun dengan gajah, Pragnananda memilih langkah terbaik menggeser raja ke G2 persiapan untuk serangan di lajur H. Dan kuda pun menghindar ke F8 menghindari ancaman dari gajah serta beteng putih. Beteng putih digeser ke H1 skak, ditutup oleh kuda di H7 dan sekarang Pragnananda mengorbankan kuda pukul pion F6. Di sini ada dua pilihan bagi hitam kawan untuk pukul balik kuda putih, bisa menggunakan kuda ataupun dengan gajah, tapi sama-sama akan memberikan efek buruk bagi pertahanan hitam. Karena pada posisi seperti ini hitam sudah sangat terpojok posisinya. Di sini Krasenko memukulnya menggunakan gajah, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya Pragnananda pukul pion yang ada di E5, memberikan pimpinan bagi kuda hitam serta ancaman bagi menteri serta beteng hitam. Dan coba lihat kawan, gajah serta beteng ini dalam posisi mengepin raja hitam. Apalagi dengan dukungan gajah petak terangnya kawan yang membatasi pergerakan raja di petak G8 ini. Sekarang posisi raja hitam sudah lumpuh. Dan Krasenko menggeser menterinya ke petak D8 menghindari serangan dari gajah putih. Selanjutnya kuda putih lompat ke G5. Persiapan untuk pukulan terhadap kuda yang ada di petak H7. Langkah ini diantisipasi dengan langkah pengorbanan gajah ke H3 skak. Tujuannya adalah mengosongkan baris ke-7 agar salah satu betengnya ini kawan bisa naik maju ke depan untuk memberikan backup bagi kudanya di H7. Beteng putih pukul gajah, beteng naik ke B7 membackup kudanya di H7 dan menteri putih digeser ke C3. Pada posisi ini Mikhail Krasenko menyerah di langkah ke-35. Ancamannya adalah ancaman 6 langkah skakmat oleh putih di langkah berikutnya dengan langkah-langkah terbaik ataupun dengan langkah-langkah pertahanan terbaik apapun, 6 langkah lagi akan terjadi skakmat. Tapi saya akan tunjukkan satu variasi saja kawan, mungkin hitam melangkahkan raja ke G7 untuk membackup kuda di peta F6-nya. Tapi beteng putih bisa pukul kuda di H7 skak, raja F8, beteng H8 skak, raja ke E7, gajah pukul kuda skak, raja ke D7, beteng pukul menteri skak,
dipukul balik oleh Beteng Hitam dan Menteri Putih ke D2 skak, Raja ke C7 atau ke E8 kawan, nantinya akan terjadi skak mat. Mungkin Raja ke C7, Menteri pukul Beteng, skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat Menteri Putih bergeser ke C3 untuk memberikan tekanan di diagonal gelap ini, Mikhail Krashenko pun menyerah di langkah ke-35. Itulah kawan permainan Ramesh Babu Pragnananda saat mengalahkan Mikhail Krashenko di babak tiebreak permainan 25 plus increment 10 detik. Dan akhirnya Ramesh Babu Pragnananda pun lolos ke babak berikutnya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.